mendengarkan firman Tuhan. Sesudah kita menaikkan puji-pujian kita, terima kasih untuk semuanya saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menguatkan kita semuanya. Pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau senantiasa melindungi hidup kami ya Bapa. Memelihara kami Tuhan. Dan memberikan kami kekuatan untuk datang kepadamu ya Bapa. Bersekutu, memuji-muji namamu. Dan mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga atas campur tangan hidup dalam hidup kami, campur tangan Tuhan yang begitu nyata dan membimbing kami terus, menyertai kami dan menguatkan kami, menghibur hati kami semua, supaya kami selalu sedia setiap saat untuk mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus untuk semua saudara-saudara kami yang telah bangun pagi dan kami semua sudah bersiap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, marilah saudara-saudaraku kita kembali lagi merenungkan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa menyertai hidup kita, menguatkan kita, meneguhkan hati kita semua, bahwa rencana Tuhan begitu indah memberkati hidup kita. Ya, dan saudara-saudaraku, mari kita kembali buka Alkitab kita dari kitab Galatia. Kita masih akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang telah dikaruniakan kepada kita melalui iman. Dan kita akan lihat lagi bagian ini untuk memperdalam lagi pemahaman kita tentang kasih karunia Tuhan yang kita hidupi saat ini, yang kita jalani saat ini, memampukan kita semuanya untuk memuliakan Dia, dan Tuhan pasti memelihara kebaikan yang sudah kita terima, kemurahan hatinya yang sudah sampai kepada kita untuk selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali lihat Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10, kita baca dulu lengkap sampai ayatnya yang ke-14 ya. Ya, Galatia pasal 3 ayat 10, saya rindu kita melihat lagi sama-sama. Galatia 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Yaitu bagaimana kita sebagai tubuh Kristus ya, melihat cara Tuhan saat ini sangat luar biasa, memberikan kita jalan yang terbaik ya untuk hidup berkenan kepadanya. Jadi saya akan baca sekali lagi di ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh menyimak, mendengarkan dengan baik ya. Ya, Galatia pasal 3 mulai dari ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan
hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh karena iman. 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lagi ya, bagaimana membandingkan kehidupan orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat dengan kita saat ini, bangsa-bangsa lain, atau sebagai tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita sudah melihat hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Allah menegaskan tuntutan daripada hukum Taurat itu adalah harus melakukan seluruhnya, ya. Jadi supaya berkenan kepada Tuhan, orang-orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat harus terus berbuat, harus terus melakukan, ya, harus terus melakukan perintah-perintah Tuhan yang dituntut oleh hukum Taurat itu sendiri. Mereka tidak boleh berhenti melakukan satu hal lalu meninggalkan hal yang lain, ya. Nah, jadi di situ dituntut Bapak Ibu Saudara keadaan di mana mereka diperhadapkan kepada situasi yang sulit sekali, ya, sulit sekali karena mereka harus menunjukkan perbuatan-perbuatan mereka untuk memperlihatkan bahwa mereka taat kepada perintah-perintah Tuhan dan tidak boleh melakukan satu hal dari perintah hukum Taurat lalu tidak melakukan hal yang lain, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin membawa kita untuk melihat lagi hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin bisa mereka lakukan dari perintah-perintah Tuhan itu, ya, untuk menyadarkan mereka sebenarnya bahwa mereka memerlukan juru selamat, ya. Mereka memerlukan juru selamat untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Tuhan meminta mereka untuk tidak mengabaikan satupun, ya, dari perintah hukum Taurat itu, bahwa mereka harus terus melakukannya, ya, mereka harus terus menaatinya. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, supaya nanti kita bisa lebih mudah nanti memahami lagi mengapa dikatakan bahwa semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk, dan bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada yang benar, seorang pun tidak, yaitu tidak ada yang sempurna melakukan perintah-perintah Tuhan,
Sehingga satu-satunya cara untuk orang menjadi benar di hadapan Allah adalah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu di Imamat pasal 19, ya. Imamat pasal 19. Ya, mari kita buka Alkitab kita di kitab Perjanjian Lama. Apabila kita ingin melihat rincian daripada tuntutan hukum, yaitu hukum Taurat, yaitu hukum yang diberikan oleh Allah mengatur kehidupan umatnya, bangsa pilihannya, bangsa Israel, itu bisa kita baca di dalam kitab Keluaran, Imamat, dan Ulangan. Ya, nah mari kita lihat di dalam kitab Imamat 19, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, setelah kemarin kita sudah lihat di Imamat 11, di situ semua tercantum, ya, peraturan mengenai makanan yang haram dan yang halal, gitu ya. Jadi diatur semuanya bagi bangsa Israel. Ya, penting bagi mereka untuk memisahkan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, diperluas lagi. Diperluas lagi tuntutan perintah-perintah hukum Taurat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-19. Ya, ayatnya yang ke-19, Imamat pasal 19. Saya baca ayat 19 dan ayatnya yang ke-27. Dikatakan demikian. Ya, Imamat 19 ayat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Ya, harus berpegang pada ketetapanku. Bukan boleh berpegang, tapi harus. Ya, itu berbeda. Harus itu berarti wajib. Ya, yaitu janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Jadi tidak boleh tumpang sari. Pertanian tumpang sari itu melanggar hukum Taurat, melanggar perintah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi setiap hari manusia itu melanggar perintah Tuhan kalau bercermin kepada hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Jadi manusia jangan merasa bahwa mereka sudah melakukan perintah Tuhan hanya karena mereka melakukan satu dua hal. Bapak Ibu Saudara, mereka manusia itu akan selalu merasa bersalah di hadapan Tuhan, merasa berdosa di hadapan Tuhan apabila mereka ingin menjadi benar di hadapan Tuhan karena perbuatan-perbuatan mereka. Pasti mereka akan merasa sangat berdosa. Mereka sangat bersalah. Karena apa? Karena mereka akan melihat semakin mereka bercermin kepada hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan, maka manusia itu akan semakin mendapati bahwa kehidupannya jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari kekudusan, jauh dari kesempurnaan. Maka Bapak Ibu Saudara, keadaan yang terus merasa bersalah itulah yang menghantui setiap orang yang ingin hidup benar di hadapan Allah karena melakukan perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat, dan itu akan terus membuat mereka merasa bersalah dan tidak dapat memenuhi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena di sini tadi kita lihat tidak boleh menggunakan pakaian dari dua jenis bahan. Ya, jadi kita sudah lihat setiap hari manusia itu melanggar perintah Tuhan. Ya, ayat 27. Kita lihat lagi. Ayat 27 ini
untuk para pria, untuk laki-laki. Ayat 27. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Jadi tidak boleh mencukur janggut, mencukur kumis, tidak boleh Bapak Ibu Saudaraku. Kalau orang ingin setia, benar, ya, di hadapan Tuhan melalui perintah-perintah hukum Taurat. Dan begitu banyak hal Bapak Ibu Saudaraku yang harus dilakukan secara penuh, ya, oleh manusia kalau ingin benar-benar, ya, hidup di hadapan Allah melalui perintah-perintah Tuhan. Dan kesimpulannya itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 tadi, ya, Bapak Ibu Saudara, di kitab Galatia pasal 3 tadi, Paulus memberikan kesimpulan, ya, bahwa dikatakan di situ bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya adalah sudah jelas, sudah dievaluasi, sudah diteliti, ya, sudah diuji coba, Bapak Ibu Saudara, ya, dan sudah dievaluasi, dan hasilnya kesimpulannya adalah semua orang yang hidup dari pekerjaan perbuatan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Karena apa? Karena hukum Taurat menentukan, membuat suatu ketentuan. Di dalam hukum Taurat itu ada satu ketentuan, yaitu terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu secara detail, ya, menurut perintah Tuhan di dalam hukum Taurat itu sendiri. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya itulah yang dikatakan Paulus di dalam Roma 3 ayat 10, bahwa tidak ada orang yang benar di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatannya, satu orang pun tidak ada yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah faktanya, itulah kenyataannya. Baik orang Israel, orang Yahudi, bangsa pilihan, umat Tuhan, mereka juga tidak ada yang dibenarkan karena mereka melakukan hukum Taurat, sebab mereka juga sudah melanggar perintah-perintah Tuhan. Mereka juga sudah melakukan pemberontakan kepada Allah, dan mereka sudah melanggar, tidak taat, dan mereka juga sudah banyak kali mereka menunjukkan kegagalan mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi semuanya ini, Bapak Ibu Saudara, semua ini digambarkan oleh Rasul Paulus, dijelaskan kepada jemaat Galatia dan juga kepada kita semuanya, supaya kita masuk kepada fokus yang Allah kerjakan saat ini, bahwa kebenaran saat ini di hadapan Allah saat ini adalah yaitu kebenaran karena iman, ya, kebenaran oleh karena kita mempercayai yaitu kesetiaan Kristus Yesus yang sudah, ya, melakukan semuanya, ya, sekali lagi, Yesus Kristus yang sudah melakukan semuanya, bukan sebagian, ya, bukan hanya hukum sipil, bukan hanya hukum seremonial yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, dan termasuk juga yang berkaitan dengan hukum moral yang dituntut oleh hukum Taurat itu, semuanya itu sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus, sudah terpenuhi, ya, dan sudah selesai di atas Bukit Kalvari. Yesuslah yang melakukannya, baik bagi bangsa Israel, ya, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, baik bagi bangsa Israel, ya, di mana mereka dulu dituntut untuk hidup di bawah hukum Taurat, apalagi kepada kita bangsa-bangsa lain
yang tidak mempunyai hukum Taurat, kita semuanya dibenarkan saat ini, benar di hadapan Allah, diterima oleh Allah saat ini adalah melalui iman, Bapak Ibu Saudara. Melalui kepercayaan kita yang kita taruh, yang kita tempatkan. Ya, sasaran daripada iman kita dan pengharapan kita adalah hanya kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban, mati di atas kayu salib, dan dikuburkan, serta bangkit pada hari yang ketiga, hidup selama-lamanya, dan kita hidup bersama-sama dengan Dia, dan kita menerima segala kebaikan Tuhan melalui iman kita kepada kasih karunia, bukan pada hukum Taurat, kepada kasih karunia Yesus Kristus yang kita terima, ya, melalui kebenaran berita firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sekali lagi di dalam Efesus pasal 2. Mari kita lihat ya, Efesus pasal 2, saudara-saudaraku, agar kita melihat dengan lebih jelas lagi ya, bagaimana pernyataan kebenaran firman Tuhan saat ini yang harus kita terima, yang harus kita respon, ya, kita responi, Bapak Ibu Saudaraku, tentang hukum Taurat. Saat ini dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15, ya. Ayatnya yang ke-15. Oke. Ya. Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, ya. Jadi sudah dibatalkan oleh yang memberikan hukum Taurat itu, bukan manusia yang membatalkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan kita yang membatalkan, tapi dikatakan sebab dengan matinya, kematiannya Yesus Kristus sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, sebab Dia tidak bisa mati sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala, bukan dikatakan sebagian, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru, menciptakan keduanya antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Karena kalau di bawah hukum Taurat, ya, kalau hukum Taurat yang memerintah, yang mengikat, maka ada perbedaan. Orang Yahudi lah, orang Israel lah yang menjadi kepala, ya. Dan bangsa-bangsa lain itu akan menjadi ekor. Nah, di dalam hal ini, di dalam hal kita mengenal kasih karunia Tuhan saat ini, tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, itu bagaimana caranya itu bisa dilebur, begitu ya? Bagaimana caranya itu bisa disatukan? Ya, karena bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan, sedangkan bangsa lain bukan bangsa pilihan. Nah, bagaimana itu caranya bisa dilebur di dalam satu manusia baru? Dikatakan di situ, ya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita lihat dulu di ayatnya. Kita sedikit mundur dulu ke atas ayat 14, ya. Dikatakan karena Dialah, Yesuslah damai sejahtera kita. Amin. Bukan hukum Taurat damai sejahtera kita, tapi Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak
antara bangsa Yahudi dan bangsa lain, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dalam hal ini yaitu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu Bapak Ibu Saudara, makanya Paulus mengatakan hukum Taurat itu membangkitkan murka Allah, ya. Dan hukum Taurat itu dikatakan adalah pemisah, ya. Itu adalah sekat, tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa yang bukan Israel. Nah, karena itu di dalam kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menciptakan semuanya yang percaya kepadanya. Tuhan menciptakan mereka semua yang percaya, kita, ya, menjadi satu dalam manusia baru. Ya, kita diciptakan mempunyai kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, dan itu hidup kita bukan di bawah hukum Taurat, tetapi hidup kita di bawah kuasa kasih karunia Allah. Sehingga imanlah yang membawa kita ke dalam kesatuan kasih karunia ini, ke dalam hidup yang baru ini, yang mengantarkan kita, ya, yang membawa kita berhasil sampai kepada kehidupan manusia yang baru ini. Imanlah yang diperhitungkan oleh Allah. Amin. Kepercayaan kita lah yang diperhitungkan oleh Allah, bukan perbuatan-perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan-perbuatan kita memangnya sampai sejauh mana bisa perbuatan-perbuatan kita bisa diandalkan benar di hadapan Allah, karena kita setiap hari berbuat salah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangankan kita, Bapak Ibu Saudara, yang tidak dikaruniai perintah hukum Taurat sejak semula. Orang Israel saja, bangsa pilihan saja, ya Bapak Ibu Saudara, bangsa yang kudus saja, sudah diuji coba, sudah diberikan suatu kesempatan, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang Israel. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun mereka telah diberikan kesempatan untuk membuktikan sanggupkah manusia itu, ya, diselamatkan. Kalau melihat dari perbuatan-perbuatannya, Paulus menyimpulkan tidak ada yang benar seorang pun tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Allah, ya, mula-mula, ya, Allah mengawali dengan menyelesaikan dulu persoalan paling pokok. Ya, persoalan paling pokok itu apa? Yaitu masalah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu menuntut hukuman bagi orang yang tidak sanggup melakukannya dengan sempurna. Bagi orang yang tidak bisa menuruti perintah Tuhan secara detail, ya, secara rinci, maka mereka tidak harus menerima hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hukuman itulah yang ditebus oleh darah Kristus di atas bukit Kalvari. Amin. Ya, maka itulah sebabnya dikatakan di Galatia pasal 3 tadi, Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan, ya, di ayatnya yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu membawa kutuk, Bapak Ibu Saudara, ya, bagi orang yang merasa bahwa dia, ya, akan menjadi benar di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatannya, maka dikatakan dia harus berhadapan dengan kutuk dari Tuhan. Tetapi ada kabar baik, amin. Ada kabar sukacita yang dibawa oleh Yesus Kristus dan disampaikan melalui firman-Nya, melalui Rasul Paulus disampaikan bahwa Kristus telah menebus hidup kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus mengalami kutuk bukan karena dia yang melakukan kesalahan itu, tetapi kita. Bukan dia yang
mengalami keberdosaan itu, tapi kita, Bapak Ibu Saudara, kitalah yang mengalaminya, dan kitalah yang bersalah, dan kitalah yang berbuat dosa, dan kitalah yang melanggar perintah-perintah Tuhan, dan kitalah yang tidak setia. Tapi Yesuslah yang setia melakukannya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Dialah yang melakukannya sepenuhnya. Ya, dialah, Yesuslah yang melakukannya 100% buat membebaskan saudara dan saya dari hukuman dosa, dari hukuman maut, dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk membangun hubungan kita yang baru dengan Tuhan. Yesuslah yang menyingkirkannya, Bapak Ibu Saudara. Dialah yang mati untuk itu. Dialah yang menjadi korban tebusan yang berkenan kepada Allah, dan kita menerima keselamatan hidup yang kekal, dan kita diperdamaikan dengan Allah, dan sekarang kita memiliki suatu cara berhubungan, ya, cara membina hubungan dengan Allah saat ini sebagai Tuhan pencipta langit dan alam semesta ini adalah melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban menebus hidup kita yang dulu adalah sia-sia, tapi sekarang menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat lagi tadi di dalam, kembali lagi kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua tadi, jadi ada satu instrumen, ya. Jadi ada satu instrumen, alat di tangan Tuhan, ya, untuk membuat hidup kita menjadi berfungsi kembali untuk memuliakan Dia, yaitu di mana kita diciptakan baru di dalam Kristus, dan kita menjadi manusia baru di dalam Kristus, dan di dalam manusia baru inilah kita berfungsi dengan cara, ya, digerakkan oleh Roh Kudus karena kita selalu percaya kepada firman Tuhan. Amin. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan karena kita merasa kita bisa melakukan berhasil sesuatu, ya, untuk melakukan pelayanan kita, bukan karena kita merasa berhasil untuk bekerja keras melakukan sesuatu berdasarkan perjuangan kita sendiri sehingga kita merasa bahwa kita ini benar di hadapan Tuhan seperti hal yang dituntut di dalam hukum Taurat. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, Allah menghargai segala sesuatu yang kita kerjakan apabila itu didorong selalu oleh karena motivasi kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit menebus hidup kita dari kesia-siaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, manusia baru itu mempunyai, ya, cara untuk hidup, Bapak Ibu Saudara. Dan cara hidupnya bukanlah hidup di bawah hukum Taurat. Dan cara hidup manusia baru itu bukanlah mengandalkan perbuatannya. Dan bukanlah mengandalkan keberhasilannya. Dan bukanlah bersandar kepada pikirannya. Bukanlah bersandar kepada perasaannya. Dan bukan bersandar kepada dunia ini. Tetapi manusia baru itu mempunyai kehidupan yang bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu akan bisa diaktifkan. Amin. Manusia baru itu, kehidupan kita di dalam manusia baru kita itu akan bisa dioperasikan, ya, ibarat sebuah kendaraan, Bapak Ibu Saudara, bisa berjalan, ya, bisa dipacu untuk mengalami kecepatan untuk sampai pada tujuan, ya. Jadi itu imanlah, kepercayaan kitalah yang harus kita pupuk, yang harus kita bangun, yang harus kita pelihara, yang terus kita saksikan kepada dunia ini, kepada semua orang,
iman kita kepada pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai, pengorbanannya, karyanya di atas kayu salib. Itulah motivasi yang mendorong kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kita, bahwa kita sudah memiliki keselamatan hidup yang kekal, dan kita juga mempunyai segala janji Tuhan yang digenapi di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yaitu damai sejahteranya. Tadi dikatakan sangat jelas sekali, di dalam Yesuslah damai sejahtera kita. Amin. Di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, bukan di dalam pikiran kita, bukan di dalam perbuatan-perbuatan kita, tidak, bukan di dalam usaha kita, bukan di dalam, ya Bapak Ibu Saudara, pencapaian-pencapaian kita, tapi di dalam Yesus, dan itu kita bisa raih, ya, di dalam Yesus kita bisa raih melalui iman. Amin. Melalui kepercayaan kita kepada setiap firman yang dibukakan kepada kita, firman kasih karunia Tuhan yang menjadi penuntun, pemandu kehidupan kita, dan bukan hukum Taurat lagi, tetapi iman kepada kasih yang sempurna. Itulah karena kasih yang sempurna itu dinyatakan di dalam berita kebenaran firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, karena kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus itu dimanifestasikan, diwujudkan di dalam kebenaran firman-Nya yang setiap hari bisa kita dengar, setiap hari bisa kita lihat, setiap hari bisa kita baca, dan setiap saat kita bisa percayai, dan setiap saat bisa kita andalkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang sangat luar biasa, sehingga dikatakan tadi di dalam Efesus pasal 2 itu, ya, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan hal itu ia mengadakan damai sejahtera dengan, ya, manusia baru, yaitu kita yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Kita dikatakan menjadi saluran untuk menyampaikan damai sejahtera itu kepada orang lain, kepada sesama kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi manusia baru itulah yang harus terus bertumbuh, ya, terus berkembang menjadi dewasa. Amin. Dewasa di dalam Kristus, menjadi sama seperti Dia, sama seperti Yesus Kristus di dalam kepenuhannya, di mana di dalam Kristus Yesus kita memiliki segala sesuatu apa yang kita perlukan. Amin. Apa yang kita butuhkan. Jadi kita dipenuhi di dalam Dia, ya. Kita dipenuhi di dalam Kristus. Kristus memenuhi kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang memenuhi diri kita sendiri. Kita tidak bisa memenuhi diri kita sendiri di dalam kehidupan manusia baru kita. Bagaimana kita berperilaku sebenarnya mengikut Tuhan Yesus, bukan kita yang memenuhinya, tapi Yesus yang harus memenuhi kita, karena hanya di dalam Yesuslah kita memiliki kasih yang sempurna yang bisa menggerakkan hidup kita sebagai manusia baru, sejalan, selaras, harmonis dengan apa yang Tuhan pikirkan bagi masa depan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa berkat Tuhan. Sekarang kita bisa memahami benar-benar mengapa orang Israel gagal, Bapak Ibu Saudara, mengikuti kehendak Tuhan, dan kita belajar dari kegagalan orang lain. Amin. Kita belajar dari kegagalan orang lain untuk tidak mengulangi hal yang sama, karena kita ingin hidup benar di hadapan Allah dan ingin memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita mau hanya ingin memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati berkorban
menyerahkan nyawanya menjadi tebusan atas hidup kita yang dulu kita adalah seharusnya menerima hukuman oleh karena dosa-dosa kita, tapi Yesus Kristus yang baik hati, Yesus Kristus yang murah hati, Yesus Kristus yang penuh kasih setia, Dia telah menggantikan kita dan naik ke atas kayu salib untuk menanggung segala penderitaan kita, Bapak Ibu Saudara, segala konsekuensi keburukan yang kita bawa dari masa lalu kita, semuanya Yesus tanggung dan Yesus bayar lunas di atas kayu salib. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya Paulus mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu. Amin. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Jadi manusia saat ini yang tidak mengenal kasih karunia Allah, tidak mungkin mereka benar-benar mengucap syukur. Itu hanya di bibir saja Bapak Ibu Saudara. Itu hanya lip service mengatakan mengucap syukur kepada Tuhan, tapi menolak apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, itu benar-benar adalah suatu perbuatan yang di hadapan Allah disebut sebagai kemunafikan, karena orang-orang yang seperti itu sebenarnya tidak jujur di hadapan Allah, karena dia tidak benar-benar diterangi hatinya oleh karena kebenaran Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada yang perlu disombongkan Bapak Ibu Saudara. Paulus sudah mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berterima kasih sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, karena Dialah yang telah menyelamatkan hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa bersyukur untuk semuanya ini. Di hari pertama minggu ini kita melakukan segala kesibukan kita, segala pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita rendahkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat berterima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan sepenuhnya atas kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam hidup kami. Melalui kasih karunia-Mu kami mengenal segala kebaikan Tuhan. Melalui firman-Mu, mata hati kami dibukakan dan pikiran kami juga dijernihkan, dan juga damai sejahtera kami dipenuhkan, supaya kami senantiasa dimampukan mengucap syukur dalam segala hal yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, terutama keselamatan hidup yang kekal yang telah Engkau karuniakan bagi kami menjadi milik kami. Motivasi yang terbesar bagi kami untuk mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kami tahu Engkaulah yang mengaruniakan upah yang besar bagi setiap orang yang bersandar kepadamu. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Diberkatilah semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, baik keluarganya, baik pekerjaan mereka, apapun yang mereka sedang perjuangkan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, Engkau menepati janji-Mu dan Engkau mengaruniakannya tepat pada waktunya. Kami senantiasa berharap kepadamu, bersandar kepada kasih karunia-Mu. Dengan iman kami berkata kami telah menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih, kasih karunia, anugerah dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus,
dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi ya, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi, jumpa lagi besok pagi. Terima kasih. Salam. Salam kudus buat kita. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Baik, puji Tuhan, kita